kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini dari Maliaki 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami, dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi ambu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada akhir tahun 90-an, yaitu kurang lebih tahun 99 memasuki tahun 2000, sangat banyak yaitu kebaktian kebangunan rohani dilakukan di Indonesia. Bahkan di Senayan, di Gelora, di tempat-tempat yang lain di berbagai daerah. Inti dan tema daripada KKR-KKR tersebut adalah akhir zaman. Dan ketika KKR itu berlangsung, apabila kita menyaksikan wajah-wajah orang yang di sana, penuh pertobatan dan penuh pengharapan bahwa Tuhan akan segera datang. Dan karena mengharap Tuhan akan segera datang, maka kemudian orang-orang yang di sana kelihatan semuanya baik. Tetapi sampai sekarang, ketika akhir zaman yang dikhotbahkan tersebut belum nyata dan belum terjadi, maka sepertinya orang-orang yang ikut KKR 15 atau 10 tahun yang lalu itu, kemudian saat ini sepertinya kembali kepada kelakuan yang dulu. Saudaraku yang terkasih, pertanyaannya, apakah tidak ada hari Tuhan itu? Hari ini kita diingatkan kembali bahwa hari Tuhan, kedatangan Kristus yang kedua kali, parousia itu pasti akan terjadi. Maka kalau itu akan terjadi, di sana dikatakan bahwa ketika hari Tuhan itu datang, semua orang yang fasik dan semua orang yang gegabah, semua orang yang berdosa akan dibakar kepada perapian seperti api. Dan semua orang yang menindas orang dalam kebenaran akan kita injak-injak seperti debu. Karena itu saudaraku yang terkasih, kedatangan Kristus yang kedua kali adalah ketakutan bagi orang berdosa. Tapi bagi kita adalah pengharapan. Karena itu yang pertama, apapun persoalan, sesusah apapun kita ditekan dalam hidup berbangsa dan bernegara, di tengah-tengah kehidupan kita keseharian saat ini, kita berharap bahwa Hakim yang Agung, Kristus Yesus, akan datang kedua kali, menegakkan hukumnya, membakar hangus lawan kebenaran, yaitu pelaku-pelaku dosa. Karena itu sekali lagi, bersukacita dalam pengharapan. Sementara kita berharap akan kedatangan Kristus yang kedua kali tersebut, perhatikanlah Taurat yang telah diberikan Tuhan. Di ayat 4 dikatakan, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Ketika kita berharap besok akan kedatangan Kristus yang kedua kali, hari ini kita harus senantiasa giat melakukan hukum Taurat itu. Bukan menantikan dengan pasif, tidak berbuat apa-apa, tetapi justru lebih aktif lagi, membuahkan buah-buah yang baik. Supaya ketika Kristus datang kedua kali, kita kedapatan tidak bercacat, dan kemudian kita mendapat mahkota kehidupan. Dan salah satu buah daripadanya adalah bapak-bapak harus berbalik kepada anak-anaknya. Anak-anak juga harus berbalik hatinya
kepada orang tuanya. Hubungan kekerabatan, hubungan keluarga itu harus dipulihkan. Ini menjadi perenungan khusus bagi kita di tengah-tengah kehidupan yang semakin individual saat ini, di tengah-tengah kehidupan yang berlomba-lomba dengan waktu, di tengah-tengah kehidupan yang serba buru-buru dan serba cepat. Sepertinya kurang waktu untuk berbagi kasih sayang antara orang tua dengan anak-anak, antara anak-anak dengan orang tua. Maka selagi ada waktu, pergunakan hari yang ada untuk saling mengasihi di tengah-tengah keluarga. Selamat menanti-nantikan Kristus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas pengharapan yang Tuhan berikan, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa setia sampai mati, sehingga kami beroleh mahkota kehidupan. Maka ajar kami juga mengisi waktu yang ada saat ini, melakukan segala pekerjaan yang baik, agar kami boleh saling mengasihi di tengah hidup keluarga, di gereja, dan juga di sekitar kami. Kuatkan, mampukan kami melakukan panggilan tersebut, hanya dengan penyertaan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.